Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1095, Master Pedang di Bumi. Apakah itu menakjubkan? Lapar, tangan Ye Guan yang sedang mengoleskan obat pada Yang Yian tiba-tiba bergetar sedikit dan berhenti. Dia terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa di alam semesta Guangxuan saat ini, masih ada orang yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan. Jika dia tidak bertemu Yang Yian, dia tidak akan tahu bahwa manfaat yang didirikan oleh Akademi Guangxuan sebenarnya telah ditelan oleh keluarga dan sekte tersebut. Bahkan tempat seperti Qingzhou seperti ini, apalagi negara bagian lainnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menaklukkan alam semesta. Sebelumnya, ia secara naif percaya bahwa semakin besar wilayahnya, semakin baik pula alam semestanya. Namun, fakta telah membuktikan bahwa baik atau buruknya kehidupan semua makhluk hidup di alam semesta tidak ada hubungannya dengan ukuran wilayahnya. Tatanan yang telah aku bangun perlahan mulai membusuk dari dalam. Setelah beberapa saat, Ye Guan tersenyum tipis dan berkata lembut, "Aku tidak akan lapar lagi." Sembari berbicara, dia terus menyeka luka Yang Yian dengan lembut. Yang Yian menoleh menatapnya, "Apakah kau akan tiba-tiba meninggalkanku di masa depan?" Ye Guan berkata dengan serius, "Tidak." Yang Yian menyeringai. Larut malam, Yang Yian tertidur lelap di tempat tidur. Dia jelas sangat lelah hari ini dan tidurnya sangat lelap. Setelah Ye Guan menutupinya dengan selimut, dia mematikan lampu dan meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan lembut. Dia duduk di tangga batu dan ada keheningan di sekelilingnya. Bulan berada tinggi di langit. Setelah waktu yang lama, Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, perintah bukanlah ilmu pedang, melainkan tanggung jawab." Ledakan, dalam sekejap, aura niat pedang ketertibannya meroket liar, dan hanya dalam sekejap, niat pedang ketertibannya mencapai alam kaisar pedang. Namun, Ye Guan sama sekali tidak terlihat senang. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan niat pedang yang teratur itu langsung menghilang. Semakin besar pesanannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Hari berikutnya, saat fajar menyingsing, Yang Yian berlari keluar kamar. Ketika melihat Ye Guan duduk di depan pintu, dia terkejut. Ye Guan tiba-tiba menoleh menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah bangun?" Yang Yian mengangguk. "Ya." Ye Guan berdiri, berjalan ke arah Yang Yian, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini adalah kompetisi sekte dalam. Kamu harus pergi." Yang Yian berkedip, "Apakah kamu menungguku?" Ye Guan mengangguk, "Tentu saja." Yang Yian langsung tersenyum, bagaikan bunga yang sedang mekar. Saat berikutnya, Ye Guan dan Yang Yian terbang di atas pedang, yang menerobos langit dan menghilang di cakrawala. Puncak Yanwu, tempat latihan seni bela diri. Kompetisi sekte dalam hari ini dapat dikatakan sebagai acara besar. Semua murid sekte pedang datang lebih awal dan menempati posisi yang menguntungkan untuk menonton. Meskipun jumlah murid dalam hanya lebih dari 70 orang, jumlah murid luar lebih dari 1.000 orang. Selain itu, ada murid pribadi dan murid sejati. Tentu saja, jumlah murid pribadi dan murid sejati lebih sedikit, hanya lebih dari 20 orang. Selain para pengikut sekte pedang, beberapa orang dari keluarga dan sekte terkenal di Qingzhou juga telah tiba lebih awal, begitu pula dengan keluarga para pengikut sekte pedang, dan seterusnya. Singkatnya, sekte pedang sangat ramai hari ini, dengan puluhan ribu orang telah duduk di kursi batu yang mengelilingi arena seni bela diri, dan semakin banyak orang yang terus berdatangan.
Kompetisi sekte dalam, pemenangnya akan mewakili Qingzu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Wanzhou. Ketika Ye Guan dan Yang Yian tiba dan melihat begitu banyak orang, mereka berdua sedikit terkejut. Ye Guan mencarikan tempat duduk untuk Yang Yian dan berkata sambil tersenyum, "Kamu lihat saja di sini." Yang Yian menganggukkan kepalanya. "Oke." Ye Guan mengusap lembut kepala kecilnya, tersenyum, lalu terbang dengan pedangnya dan tiba di sebuah panggung batu. Pada saat ini semua murid batin sedang berada di panggung batu. Dia juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya, An Mujin, Lu Xuanfeng, dan Fuji. Ye Guan menatap Fuji dan menyadari bahwa setelah sebulan tidak bertemu dengannya, Fuji telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Dia tidak lagi pemalu, tetapi lebih tenang, dan tatapannya menjadi lebih dalam. Melihat Ye Guan datang, Fuji menatapnya dan menyeringai. Ye Guan tersenyum, dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh di depan semua orang. Ketika cahaya pedang menghilang, seorang wanita muncul di depan semua orang. Itu adalah kepala sekte pedang, Yuning. Hari ini, Yuning mengenakan gaun panjang berwarna putih. Dia sangat cantik tetapi sedikit dingin. Yuning melirik para pembudidaya pedang di arena, lalu berkata, "Kompetisi sekte dalam memiliki dua tahap. Tahap pertama menguji tekad kalian, dan kalian hanya perlu bertahan selama 1/4 jam. Tahap kedua adalah pertarungan sesungguhnya. Mari kita mulai." "Jangan basa-basi, langsung saja mulai." Begitu suara Yuning selesai, aura pedang yang dahsyat tiba-tiba turun dari langit, menyelimuti semua pembudidaya pedang di lapangan. Pada awalnya semua orang baik-baik saja, tetapi tak lama kemudian, wajah para penggarap pedang berubah. Karena mereka menemukan bahwa pedang itu menjadi semakin kuat. Wah, tak lama kemudian, seseorang tidak dapat melawan dan terjatuh. Dan kemudian, semakin banyak orang yang jatuh, dan pada saat yang sama, niat pedang yang menyelimuti semua orang menjadi semakin kuat. Di lapangan, para penggarap pedang tumbang satu demi satu. Ketika 1/4 jam telah berlalu, hanya 9 penggarap pedang yang tersisa di lapangan. Ye Guan melirik ke kanan dan mendapati bahwa Fuji juga bertahan sampai akhir. Pada saat ini, Yuning tiba-tiba berkata, "Mereka yang tersingkir, silakan mundur." Di panggung batu, meskipun para pembudidaya pedang yang tersingkir itu agak enggan, mereka segera berdiri, membungkuk hormat, dan mundur. Yuning melirik Ye Guan dan yang lainnya, "Pertarungan sesungguhnya, undian." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Semua orang mulai mengundi. Ye Guan mengambil selembar kertas, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Dia sedikit bingung. Pada saat ini, Yuning tiba-tiba berkata, "Mereka yang tidak punya apa-apa harus keluar." Ye Guan berjalan keluar. Yuning menatapnya, "Kau akan mendapat bye di ronde pertama." Ye Guan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan berdiri di samping Yuning. Yuning menoleh menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan sedikit bingung. "Apa?" Yuning menatapnya, "Kamu tuan rumahnya." Ye Guan. Setelah Ye Guan berjalan ke samping, Yuning melanjutkan, "Kelompok pertama, keluar." Saat suara itu berakhir, 2 orang pembudidaya pedang berjalan keluar. Salah satunya adalah An Mujin, dan yang lainnya adalah seorang pendekar pedang muda. Ketika pendekar pedang muda itu melihat bahwa dia telah menarik An Mujin, wajahnya tiba-tiba berubah masam. An Mujin sekarang menjadi orang nomor 1 di sekte dalam. Jika kita memilihnya,
maka kita semua akan hancur, kan? An Mujin tersenyum dan berkata, "Saudara Zhang, silakan." Si pendekar pedang muda menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara An, tolong ajari aku." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas maju dan menusuk An Mujin di kejauhan dengan pedang. Pedang ini secepat kilat dan mencapai jarak beberapa kaki dalam sekejap mata. Pada saat ini, An Mujin tiba-tiba menunjukkannya. Wah, cahaya pedang itu pecah, dan pendekar pedang muda itu terkejut dan mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, pedang di tangannya benar-benar retak. Bagus, di lapangan, pengikut sekte pedang yang tak terhitung jumlahnya bersorak. An Mujin sangat populer di sekte pedang dan memiliki banyak penggemar. Para pria berkuasa dari keluarga An di luar pun ikut tersenyum. Sang pendekar menatap pedangnya yang patah dan tersenyum pahit. "Aku kalah." An Mujin tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sambil berkata demikian, dia membungkuk lalu minggir. Pendekar muda itu mendesah pelan. Suaranya dipenuhi ketidakberdayaan dan penyesalan. Pada saat ini, Yuning di samping tiba-tiba berkata, "Kelompok berikutnya." Pada saat ini, dua pemuda berjalan ke panggung hidup dan mati. Ketika dia melihat kedua orang itu, Ye Guan tertegun. Orang yang maju adalah Fuji, dan lawannya adalah Tuo Bagu. Musuh sering bertemu di jalan sempit. Melihat lawannya adalah Fuji, Tuo Bagu langsung tertawa. "Kali ini, kamu tidak seberuntung itu." Fuji memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Tuo Bagu berkata sambil tersenyum, "Ayolah, jangan bilang aku menggertakmu. Aku akan membiarkanmu memukulku dengan 3 pedang terlebih dahulu." Fuji meliriknya, dan tiba-tiba dia mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan pelan. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu seperti sambaran petir. Wajah Tuo Bagu berubah drastis di kejauhan, dan ketika dia ingin melawan, sebilah pedang telah menusuk alisnya. Pedang itu menembus setengah inci dan darah langsung mengalir keluar. Di mana-mana, ada keheningan. Kedua, Yuning menatap Fuji, sedikit mengernyit, dan sangat terkejut. Dan ada sedikit ekspresi terkejut di mata An Mujin. Senyuman muncul di wajah Ye Guan. Terlihat bahwa Fuji telah bekerja sangat keras selama ini. Tuo Bagu menatap Fuji. "Bagaimana mungkin? Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin?" Fuji meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu menyimpan pedangnya, berbalik dan pergi. Pada saat ini, Tuo Bagu tiba-tiba berkata dengan marah, "Tidak mungkin." Sambil berkata demikian, dia malah menusuk Fuji dengan pedangnya. Terjadi keributan di lapangan, orang lain sudah menunjukkan belas kasihan. "Mengapa Anda masih ingin menyerangnya?" Lancang, di bawah, Yuning sangat marah. Begitu suaranya jatuh, sebilah pedang melesat keluar. Dalam sekejap, Tuo Bagu terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Wajah Tuo Bagu menjadi pucat pasi. Baru kemudian dia menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia buru-buru berkata, "Ketua Yu, aku..." Yuning menatap Tuo Bagu dengan dingin. Sekte pedang seharusnya tidak menoleransi orang-orang yang hina dan tidak tahu malu seperti itu. "Ayo, usir dia dari sekte pedang sekarang juga." "Usir dia dari sekte pedang segera." Mendengar perkataan Yuning, raut wajah Tuo Bagu langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, "Ketua Yu, kamu tidak punya hak melakukan ini. Kamu..." Pada saat ini, dua tetua sekte pedang tiba-tiba muncul di sampingnya. Tuo Bagu sangat terkejut. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di depannya. Dia tidak lain adalah Tuoba Xiao, kepala keluarga Tuoba.
Tuoba Xiao berkata dengan suara yang dalam. Ketua Yu, Anda tidak punya hak untuk melakukan ini. Dia diterima di Sekte Pedang. Yu Ning berkata dengan dingin, bawa dia pergi. Kuat, kedua pendekar pedang itu hendak membawa pergi Tuoba Gu. Namun pada saat itu, Tuoba Xiao tiba-tiba berteriak, kita lihat siapa yang berani. Yu Ning menatap Tuoba Xiao. Apa? Tuoba Xiao melirik Yu Ning dengan jijik di wajahnya. Ketua Yu, aku memberimu sedikit muka. Tetapi kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Biar ku beritahu, leluhur keluarga Tuobaku memiliki persahabatan hidup mati dengan ahli pedang manusia. Jika kamu menyentuh keluarga Tuobaku, kamu menyentuh ahli pedang manusia. Dan ahli pedang manusia tidak akan memaafkanmu. Penguasa pedang di bumi, wajah Yu Ning tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sudah diketahui umum bahwa keluarga Tuoba memiliki hubungan dengan master pedang dunia manusia. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Master pedang dunia, apakah itu menakjubkan? Bab 1096, Xuanzi kecil, wajah semua orang berubah drastis. Dan kemudian mereka menjadi marah. Beraninya mereka membenci ahli pedang fana. Tak jauh dari sana, seorang wanita berjalan perlahan ke arah mereka. Ia mengenakan jubah sederhana dan memegang pedang bersarung di tangannya. Orang yang datang tidak lain adalah Yue Qi, pemimpin sekte pedang. Melihat pendatang baru itu, wajah semua orang berubah sedikit aneh. Ye Guan menatap pemimpin sekte pedang di depannya dengan rasa ingin tahu. Matanya penuh rasa ingin tahu. Yue Qi berjalan perlahan di depan Tuoba Xiao dan menatapnya. Apakah kau ingin aku memanggil Xiao Xuanzi keluar? Baginya, tidak peduli seberapa besar anak laki-laki itu tumbuh dewasa, di dalam hatinya, dia akan tetap menjadi anak laki-laki yang mencolok. Xuanzi kecil, mendengar ucapan itu, raut wajah Ye Guan tiba-tiba berubah. Tuan Ta, siapakah dia? Xiao Ta berkata, Tuan ayahmu saat itu, Ye Guan. Mendengar perkataan Yue Qi, raut wajah Tuoba Xiao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Master Sekte Yue, ini hanya masalah kecil. Tolong berilah keluarga Tuoba saya sedikit muka. Yue Qi menatapnya, tidak, Tuoba Xiao. Yue Qi menoleh ke arah lelaki tua dari sekte pedang dan berkata, segera usir semua anggota keluarga Tuoba dari sekte pedang. Aturan adalah aturan dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Alasan mengapa dia tidak ingin tinggal di rumah sakit utama adalah karena di sana, semuanya tentang hubungan manusia dan kebijaksanaan duniawi. Dan dia tidak menyangka bahwa semuanya akan tetap sama setelah datang ke Qingzhou. Itu juga karena inilah dia bergegas ke kota Guangxuan dengan pedang di tangan untuk mengintimidasi sekte aristokrat tersebut. Dunia seringkali menjadi buruk karena apa yang disebut hubungan antar manusia ini. Dia tidak ingin dunia yang diciptakan Xiao Xuanzi menjadi begitu buruk. Namun, bahkan dia tidak dapat mengubah apapun di kampus utama akademi. Dia hanya dapat memilih untuk meninggalkan kampus utama, tempat yang penuh masalah itu. Setelah mendengar kata-kata Yue Qi, beberapa ahli pedang yang kuat tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Usir orang-orang itu segera. Meskipun keluarga Tuoba sangat marah, mereka tidak berani melawan. Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Tuoba diusir. Di lapangan, ketika orang-orang kuat memandang Yue Qi, ada sedikit ketakutan di mata mereka, dan tentu saja, sedikit kekaguman. Pemimpin sekte Yue ini selalu bersemangat dan bertekad. Tidak jauh dari situ, Ye Guan tersenyum, Senior Yue, sangat bagus, jika ada lebih banyak orang seperti dia di akademi. Pada titik ini, dia mendesah pelan.
ketika kebijaksanaan duniawi menjadi norma di dunia, integritas dan keadilan menjadi anomali. Xiaota tiba-tiba berkata, masalah utamanya adalah kamu. Jika kamu jujur, orang-orang di bawah akan jujur. Kamu harus memberi contoh. Ye Guan mengangguk. Pada saat ini, Yue Qi tiba-tiba berkata, kompetisi berlanjut. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke samping. Dua kelompok kompetisi internal berikutnya berlangsung cukup sengit. Pada akhirnya, Lu Xuanfeng dan seorang pendekar pedang wanita bernama Li Sue menang. Dan kemudian tibalah saatnya pengelompokan. Ye Guan adalah orang pertama yang mengundi. Ketika dia mengeluarkan selembar kertas, dia tercengang karena kertas itu kosong lagi. Melihat Ye Guan diberi bye lagi, semua orang di lapangan mulai bertingkah aneh. Oh sial, bukankah orang ini diterima berdasarkan rekomendasi? Ye Guan juga sedikit bingung. Mungkinkah seseorang benar-benar telah melakukan sesuatu? Dia menatap Yue Qi. Yue Qi meliriknya dan berkata, duduklah di sana. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa minggir dan duduk dengan patuh. Tidak jauh dari situ, Lu Xuanfeng dan Fuji tertarik ke dalam sebuah kelompok. Setelah memasuki arena, Lu Xuanfeng berkata sambil tersenyum, Saudara Fu, kekuatanmu meningkat cukup cepat. Fuji mengepalkan tangannya dan berkata, tolong beri saya saran, Saudara Lu. Lu Xuanfeng mengangguk, lalu berkata, tolong ajari aku. Saat suara itu berakhir, mereka berdua tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan. Dua lampu pedang menyala di lapangan. Wah! Salah satu lampu pedang tiba-tiba pecah. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Sebuah pedang ditekan ke alis Lu Xuanfeng. Dikalahkan oleh satu pedang, semua kultivator pedang di lapangan menatap Fuji dengan tak percaya. Terutama para pengikut sekte dalam. Tahukah kamu, sebulan yang lalu, Fuji adalah yang terlemah di sekte dalam dan siapapun bisa menindasnya. Tapi sekarang, dia telah menjadi begitu kuat. Setelah Yue Qi menatap Fuji, dia menatap Ye Guan yang tidak jauh. Tak jauh dari situ, secercah keterkejutan melintas di mata An Mujin. Ia tak menyangka kekuatan Fuji akan menjadi begitu mengerikan. Lu Xuanfeng itu adalah seorang ahli pedang, mengalahkannya dengan satu pedang. Mungkinkah Fuji sudah menjadi kaisar pedang? Bahkan bagi kaisar pedang, akan sangat sulit mengalahkan Lu Xuanfeng, yang tidak terlalu terampil, hanya dengan satu pedang. An Mujin tiba-tiba melirik Ye Guan yang tidak jauh, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, banyak orang di sekitar merasa penasaran dengan Fuji, dan beberapa keluarga bangsawan dan sekte bahkan mulai menanyakan tentang pengalaman hidup Fuji. Fuji tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam yang memukau. Di panggung batu, Lu Xuanfeng terkejut sesaat, lalu tersenyum pahit, Saudara Fu, Anda luar biasa. Fuji menyimpan pedangnya dan membungkuk, terima kasih. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lu Xuanfeng menatap Fuji yang pergi. Dengan tatapan rumit di matanya, dia pikir dia pasti menang kali ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ilmu pedang Fuji akan menjadi begitu mengerikan. Kalahkan dia dengan satu pedang, Lu Xuanfeng mendesah pelan, berbalik dan pergi. Walaupun saya tidak mau menerimanya, tidak ada yang perlu dikatakan karena saya tidak terampil seperti orang lain. Setelah mereka berdua meninggalkan lapangan, Li Sue dan An Mujin melangkah ke arena. Tidak diragukan lagi, An Mujin menang dengan mudah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Ye Guan dan dua orang lainnya. Tujuan dari kompetisi internal ini adalah untuk memilih juara pertama.
Mereka bertiga terus melakukan undian. Ye Guan adalah orang pertama lagi. Namun, ketika dia menggambar selembar kertas kosong, ekspresinya tiba-tiba membeku. Oh sial, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Dia sendiri merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya menggambar kertas putih lagi, ekspresi mereka menjadi aneh. Orang ini hanya berbaring saja. Semua orang memandang Yue Qi. Yue Qi melirik Ye Guan dan berkata, "Minggir." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, ini." Yue Qi berkata dengan tenang, "Tidak ada yang mencurigakan, pergilah ke samping." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia minggir. An Mujin dan Fuji melangkah ke arena. An Mujin menatap Fuji dan berkata sambil tersenyum, "Kau mengejutkan semua orang." Fuji tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memegang pedang erat-erat di tangannya. An Mujin tersenyum dan berkata, "Ayo," Fuji mengangguk, "silakan ajari aku." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Tak jauh dari situ, An Mujin menyipitkan matanya sedikit, dan pada saat bersamaan, pedang di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Wah, dalam sekejap, kedua pedang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kedua pria itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Saat mundur, pedang di tangan An Mujin tiba-tiba terlempar keluar. Menghunus pedang, di kejauhan, ekspresi Fuji tetap tidak berubah. Dia mendorong kaki kanannya ke belakang, menenangkan tubuhnya, dan menebas dengan pedangnya. Wah, pedang An Mujin langsung terpental, dan pada saat dia terpental, Fuji tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap, beberapa lightsaber datang ke arah An Mujin dari sudut yang berbeda, dengan sudut yang sangat rumit dan kecepatan yang sangat cepat. Wajah An Mujin sedikit berubah, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Tanpa sempat memikirkan hal lain, dia menyatukan dua jari tangan kanannya, dan cahaya pedang meledak dari tubuhnya, menghalangi semua lightsaber. Pada saat ini, Fuji tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, sebuah pedang menebas ke arah An Mujin. Wah, saat sinar cahaya pedang pecah, An Mujin langsung terpental. Tepat saat dia mundur ke tepi panggung batu, Fuji tiba-tiba menghilang lagi. Di kejauhan, An Mujin tiba-tiba mendongak, dan saat berikutnya, dia menyatukan kedua tangannya, dan di antara alisnya, cahaya pedang yang terang tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang itu seperti air terjun. Keterampilan pedang, ledakan, keterampilan pedang ini memaksa Fuji mundur. Setelah mendapat penyangga, An Mujin menarik napas dalam-dalam, lalu menghentakkan kaki kanannya pelan-pelan ke tanah, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Dia mengulurkan kedua tangannya ke kedua sisi, dan niat pedang yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. An Mujin tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam Fuji di bawah seperti meteor. Keterampilan pedang, dan itu adalah keterampilan pedang surgawi. Setelah beberapa ronde pertarungan, An Mujin akhirnya mengesampingkan rasa jijiknya dan menggunakan keterampilan uniknya. Di bawah, ketika Fuji melihat An Mujin melakukan keterampilan khususnya, sedikit kesungguhan muncul di matanya. Tetapi saat berikutnya, kesungguhan itu berubah menjadi tatapan yang garang. Tiba-tiba, dia berbalik di tempat, dan dalam sekejap, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam langit dengan ganas. Berjuang keras, ledakan, di langit, dua cahaya pedang tiba-tiba meledak,
dan kedua pria itu terbang mundur pada saat yang sama, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah pada saat yang sama. Tanah tiba-tiba meledak, dan kedua pria itu memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama. Namun saat berikutnya, Fuji berbalik dan berdiri, lalu memegang pedang di tangannya dan bergegas menuju Anmujin di kejauhan. Di kejauhan, Anmujin juga segera bangkit, melihat Fuji berlari ke arahnya, tatapan kejam melintas di matanya. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, melompat, dan menusuk Fuji dengan pedang. Wah, cahaya pedang kedua pria itu hancur pada saat yang sama. Lalu mereka terhempas lagi oleh kekuatan masing-masing. Kali ini, tak satu pun dari mereka mampu berdiri. Kedua lelaki itu memiliki bekas pedang di sekujur tubuh mereka dan darah mengalir. Melihat pemandangan itu, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Fuji mampu bersaing dengan Anmujin sejauh ini. Ini keterlaluan. Orang-orang dari keluarga bangsawan dan sekte yang menyaksikan pertempuran di luar dipenuhi kebingungan. Siapa sebenarnya Fuji ini? Pada saat ini, Yueki tiba-tiba muncul di arena. Dia melirik mereka berdua dan berkata, "Gambar." Menggambar, terjadi keributan di antara orang-orang sekitar. Kok ini bisa seri? Bukankah ini omong kosong? Tak lama kemudian, semua orang sepertinya teringat sesuatu dan menatap Ye Guan. Orang ini berbohong sampai di sini. Ditatap semua orang, Ye Guan merasa sedikit tidak berdaya. Yueki tiba-tiba berkata, "Bawa mereka untuk menyembuhkan luka mereka." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pertunjukannya sudah berakhir. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu datang ke Yang Yian dan tersenyum tipis. "Aku menang dengan tidak melakukan apapun." Yang Yian berkedip, "Mereka bukan tandinganmu, kan?" Ye Guan mengusap kepala Yang Yian dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pergi menemui Fuji dan makan sesuatu yang lezat." Mata Yang Yian tiba-tiba berbinar. Beberapa saat kemudian, Ye Guan dan Yang Yian datang ke kamar Fuji. Fuji sedang berbaring di tempat tidur saat itu. Dia sangat lemah, tetapi telah sadar kembali. Melihat Ye Guan dan Yang Yian, Fuji buru-buru berdiri. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalian terluka parah, jadi berbaringlah dulu." Fuji ragu-ragu sejenak, lalu berbaring. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum tipis. "Kakak Ye." Ye Guan tersenyum dan hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba masuk. Ye Guan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatapnya, lalu menatap Fuji yang sedang berbaring di ranjang di depannya. "Tuan Fu, saya dari keluarga An." "Tenang." Orang tua itu memandang Fuji dan berkata, "Tuan Fu, kami harap Anda bisa menyerah pada permainan ini atas inisiatif Anda sendiri lain kali." Alis Ye Guan tiba-tiba mengernyit, bersambung.